Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Prime. Hizbut Tahrir Indonesia akan melawan secara hukum pencabutan SK Badan Hukum mereka oleh Kemenkumham. Sementara sejumlah pihak menyambut baik pembubaran HTI. Kami akan mengupasnya bersama juru bicara HTI Ismail Yusanto melalui sambungan telepon. Halo, selamat malam Pak Ismail. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di studio sudah hadir Ketua PBNU Marsudi Syuhud. Selamat malam Pak Marsudi, Assalamualaikum. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan ke Pak Ismail terlebih dahulu. Pak Ismail, hari ini kepolisian menyatakan kegiatan Hizbut Tahrir Indonesia dilarang menyusul dicabutnya Badan Hukum Organisasi HTI oleh pemerintah. Tanggapan Anda? Yang pertama, kami tegas ingin mengatakan bahwa keputusan pemerintah mencabut badan hukum atau mencabut status badan hukum HTI itu adalah sebuah kesewenang-wenangan yang sangat nyata. Menurut Perpu yang diterbitkan sendiri oleh pemerintah, pencabutan status badan hukum merupakan sanksi administratif yang diberikan oleh pemerintah kepada ormas yang dinilai melanggar ketentuan tentang pelarangan setelah lebih dulu diberikan surat peringatan dan dilakukan penghentian kegiatan. Nah, sampai ini hari kita tidak tahu kesalahan apa yang dituduhkan kepada kami oleh pemerintah, oleh karena sampai ini hari kita tidak mendapatkan surat peringatan yang dimaksud dan juga tidak ada penghentian kegiatan. Dengan kata lain, pemerintah sesungguhnya telah melanggar aturan yang dibuatnya sendiri. Nah, di sinilah kita sebut kesewenang-wenangan itu. Terbitnya Perpu itu sendiri, kami menilai itu adalah bentuk kesewenang-wenangan pemerintah, oleh karena pemerintah dengan sengaja telah menghapus judicial proses atau menghapus proses peradilan atau pengadilan dalam usaha untuk membubarkan ormas. Nah, ini hari pemerintah melakukan lagi kesewenang-wenangan itu dengan menabrak aturan yang dibuatnya sendiri dalam pencabutan status status badan hukum HTI. Jadi pemerintah telah melakukan double kesewenang-wenangan atau double kezaliman. Itu tanggapan kami. Oke, Pak Marsudi. Sebenarnya ini proses dari awal HTI dinyatakan sebagai ormas anti Pancasila hingga terbitnya Perpu dan pencabutan badan hukum memakan waktu yang cukup singkat. Sebenarnya apa sih Pak urgensi hal ini? Apa sih yang menyebabkan HTI harus buru-buru dibubarkan? Jadi kalau pertanyaannya adalah urgensi atau ini sudah pada tingkat level yang kayak apa, itu ada teorinya. Dalam teori ini saya kaji setiap ba'da subuh dengan santri, yaitu dalam kitab namanya Quwwatut Taghyir, The Power of Change, kekuatan bagaimana untuk merubah sesuatu dari titik A ke titik lainnya. The Power of Change atau kitab itu namanya Quwwatut Taghyir. Saya ajarkan di pesantren saya dan saya sendiri yang ngajar di setiap ba'da subuh. Itu dalam teori ini dikatakan begini. Pertama-tama, al-mufakkir huwa shani'ul afkar. Mufakkir huwa shani'ul afkar. Wal afkar tusabbibut tafkir. Wat tafkir yusabbibut tarkis. Wat tarkis yusabibul ahasis wal ahasis tusabibus suluk wasuluk yusabibu an-nata'ij wan nata'ij tuhadditu waqi hayatik. Ini ada 7 levelnya. Pertama, al-mufakkir huwa shani'ul afkar. Pemikirnya yang meletakkan pondasi pikiran-pikiran sampai menjadi teori. Misalnya teori berdirinya Pancasila atau teori khilafah atau atau pemikir yang membuat afkar, ide-ide. Kalau misalnya khilafah, siapa yang membuat pertama ide-ide itu adalah Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Syekh Taqiyuddin An-Nabhani itu lahir kira-kira 1908 yang kemudian punya ide di kira-kira tahun 1948. Itu sama dengan kira-kira masih sekurun dengan Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari
yaitu ketika 1945 ini bersama-sama dengan Soekarno, dengan kiai-kiai lainnya itu menemukan ramuan atau teori bagaimana untuk mendirikan negara yang berpancasila. Itu namanya Soneul Afkar, pendirinya. Nah, dari afkar, ide-ide ini kemudian bisa tusabibut tafkir. Ide-idenya sudah tertulis, sudah tertuang, jadi kitab-kitab bisa dibaca oleh orang, bisa mempengaruhi orang. Nah itu bisa orang yang baca itu, al-afkar, tusabibut tafkir. Orang itu berpikir untuk apa? Untuk melandingkan ide-ide itu. Nah, ketika ide-idenya sudah bisa dan bagaimana cara melandingkannya, melaksanakannya dari pikiran-pikiran itu kalau sudah begitu, watafkir yusabibut tarkiz. Tarkiz itu adalah fokus. Fokusnya kemana? Oh, ketika Hadratus Syekh, fokusnya atau Kiai Wahid Hasyim dalam hal ini sebagai anggota BPU PKI, fokusnya ini bagaimana kita mendirikan negara yang bisa diterima oleh semua golongan, tapi juga sesuai dengan nilai-nilai agama. Yang dirumuskan adalah bagaimana membentuk Indonesia sebagai negara bangsa ketika itu. Namun konsep dari khilafah sendiri adalah bersifat transnasional, berorientasi meniadakan nation state atau negara bangsa. Di sini sebenarnya ada konsep yang bertuburkan. Kami akan membahasnya usai jeda berikut, tetap di iNews Prime.